Halo rekan-rekanku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya rekan-rekan seluruh yang ada di seluruh Nusantara tentunya, di pagi hari ini, pagi-pagi kita ya, biasa rutinitas kita pembuangan kotoran tentunya ya. Buatnya rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru, yang ada di Kalimantan, yang rajin nyimak, yang ada di Riau juga, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya yang rajin nyimak, yang ada di Lampung, sang bumi ruai jurai, apa kabar kalian? Kemudian yang ada di Jambi ya, kami di Jambi. Banyak sekali yang menanyakan rekan-rekan Jambinya di mana, Jambinya di mana. Kami Jambinya ada di Desa Tangkit ya, di Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Itu berdekatan dengan kota ya. Kalau dari kota nggak seberapa jauh lah, paling-paling 20 menit, 15 menit itu sudah masuk ke wilayah kota. Nah kali ini rekan-rekanku semuanya, salam aktivitas tentunya di pagi hari ini. Kenapa kami membuat konten pagi? Karena di pagi hari ini kita itu kalau bisa pembuangan kotoran, pembuangan kohinya itu di pagi hari. Karena kami masih manual kawan. Kami tidak menggunakan conveyor karena kami masih semuanya masih manual. Nah dari sini kita berangkat, banyaknya sekali pertanyaan. Kok kotorannya bisa kering pak? Nah seperti itu. Kalau untuk kotoran ini, kalau pendapat saya ya, itu kenapa kotorannya basah? Biasanya kalau basah itu biasanya kalau dia baru-baru dia mulai bertelur, itu biasanya memang basah ya, itu memang basah. Tetapi basahnya itu pun ya tidak seberapa basah, terlalu basah benyek. Kemudian ada juga yang sudah umur-umur sudah tua juga ya, dia becek juga ya, ada juga. Karena kalau kotorannya itu becek, benyek, bonyok, nah itu dia, baunya bukan main kawan. Tapi kalau kotorannya kering, nah itu apa ya, kita membersihkan enak, kita masuk ke kandang pun juga tidak terlalu bau ya. Karena kalau untuk kotoran yang terlalu bonyok, becek, berair, nah itu lebih banyak menimbulkan penyakit ya kalau kita tidak rajin-rajin membuang. Karena apa ya, baunya menyengat. Karena itu tadi, balik-balik lagi, kalau yang namanya kandang puyuh yang tingkat seperti ini pasti jaraknya dekat ya. Ini kotoran ini pasti jaraknya dekat dengan kotoran dengan puyuh gitu. Nah ini yang dikhawatirkan seperti itu. Nah ini kawan-kawan, ini kotorannya kering ya. Kami banyak sih yang tanya caranya seperti apa pak, resepnya seperti apa. Nah itu dia. Kalau untuk gimana ya, pengaruhnya mungkin bisa juga dari segi makanan ya, segi pakan bisa juga. Cuman ada juga yang sirkulasi udaranya itu full, terbuka, dia masih agak-agak lembab gitu ya. Tapi kalau pakan, kami juga menggunakan pakan pabrikan. Biasanya juga kawan-kawan ya juga ya pada benyek kan gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi sih, kemungkinan di sirkulasi udaranya kurang. Karena kalau kita terbuka, terus kemudian di belakang-belakang kandang kami juga masih banyak daun-daunan yang hijau ya. Jadi mungkin juga karena banyaknya angin yang masuk ke kandang, jadi sehingga dia kering ya, sehingga dia kering. Nah kemudian kata orang itu yang biasanya kalau yang basah itu ada di bagian bawah, di bagian bawah kandang. Kalau ini yang di atas itu pasti kering kawan. Biasanya kalau yang di atas itu pasti dia agak kering. Kalau yang di bawah memang biasanya dia agak lembab. Apalagi kalau puyuhnya itu baru belajar bertelur gitu. Kalau di atas seperti ini ya, ini masih agak sedikit. Nah ini mulai agak lembab, tapi ya tidak terlalu lembab bener ya, tapi tidak terlalu lembab, tidak benyek, tidak bonyok gitu. Nah hanya dia agak lembab karena dia di bagian bawah. Nah ini agak benyek sedikit ya, tapi ya tetap tidak tidak terlalu bonyok, tidak terlalu becek, tidak berair ya. Karena ya kita harus rajin-rajin mengeluarkan kohenya gitu, mengeluarkan kotorannya.
Kalau kita tidak rajin ya, dia akan numpuk, dia akan benyek, karena disitulah nanti kondisi benyek. Nah ini yang bawah, ini sebagian memang agak lembab, tidak bisa tekering-ring dengan kayak yang di atas. Nah ini adalah suatu pembuktian kalau sirkulasi udara pas dia di bagian ada kena udara itu bisa tekering-ring tenang. Nah, tekeringian gitu. Jadi kalau yang di bawah ini memang agak lembab, tapi dia tidak basah, tidak bonyok, tidak bau gitu loh. Ya bau, kalau namanya kotoran bau. Nah ini tempatnya agak di bawah ya. Ini makanya agak sedikit lembek dia, agak sedikit lembek, tapi tidak lembeknya. Nah ini yang di atas sekarang. Kita ambil yang di atas. Nah yang di atas ini tekering, kering kerontang ini yang di atas ini. Nah gitu kawan. Jadi di sini kalau saya pribadi menyimpulkan itu semakin dia di atas, dia semakin terkena udara, dia semakin kering gitu. Kalau yang di bawah kurangnya udara. Jadi mungkin rekan-rekan kenapa kotorannya tidak bisa kering? Ya coba kita memikirkan, kita memaknai tersendiri lah. Karena kan ya lain kandang kan lain teori. Lain kandang juga kan lain apa ya? Lain kandang lain cara, lain juga hasilnya gitu. Jadi ini kalau yang di atas-atas ini pasti dia kering. Karena ke belakangnya itu kami terbuka. Kalau malam tabirnya saya tutup, kalau siang kan saya buka. Jadi yang di belakang itu terbuka, hanya kita menggunakan kawat. Kita tutup pakai kawat. Nah ini sekarang coba kita ambil yang di bawah, yang paling bawah. Nah yang paling bawah pun kering kawan. Karena di sini kami tidak ada rekayasa. Ini yang paling bawah kering. Ya, kalaupun lembab dia hanya sedikit lembabnya. Jadi seperti itu kawan. Kalau saya sendiri menyimpulkan berkemungkinan mungkin yang kotorannya nggak kering, kemungkinan kandangnya kurang, kandang besarnya, kandang rumahnya itu mungkin kurang tinggi, itu mungkin terlalu kanan kiri udara mungkin padatnya penduduk, atau mungkin sirkulasinya kurang terbuka, atau mungkin pengaruh dari pakan bisa juga, ataupun mungkin terpengaruh dari apa ya. Nah ini coba kita dari sini, ini kering juga kawan, karena ini di belakangnya langsung terkena udara. Nah ini kering. Mas, populasi yang di dalam berapa? Ya sesuai dengan rumus, panjang kali lebar dibagi 200. Kalau satu kotak ini biasanya kami isi itu sekitar 25 atau 23 gitu. Jadi kalau untuk kotoran ini agar supaya dia terjamin keringnya tidak bonyok sekali, ya itu sering-sering dibuang. Kalau saya pembuangan ini paling lambat 2 hari sekali. Jadi kalau 2 hari sekali kita buangi. Kalau sampai 5 hari, 4 hari, 6 hari, yaitu bonyok kawan. Yang bonyok tambah bonyok. Yang lembab dia tambah apa ya, tambah basah. Nah tambah basah itulah di situ tambah menimbulkan bau. Ya kalau bau ya kita sendiri aja masuk ke kandang pasti nggak nyaman, apalagi burung kita pasti nanti banyaknya penyakit. Kalau sudah banyak penyakit ya angka kematian mungkin tidak sekaligus, tapi berguyur. Sehari mati 1, sehari mati 2, itu bisa jadi seperti itu gitu. Itu penyebabnya ya dari kotoran gitu. Jadi kotoran inilah penyebab dari penyakit segala-galanya. Makanya kalau kita ternak kemudian kita tidak rajin membersihkan seperti ini, ya sudah, jangan mengharap hasil dari situ gitu. Jadi untuk rekan-rekanku yang masih banyak tanya, Pak, kotorannya kan nggak bisa kering, punya Pak Edi kok bisa kering, apa rahasianya? Kami di sini tidak ada rahasia kawan. Jadi kering itu kemungkinan kalau menurut pribadi saya itu mungkin karena sirkulasi udaranya
kurang ya. Masalahnya kalau secara pembuktian tempat saya ini di belakangnya juga masih ini ya, masih banyaknya tempat terbuka gitu. Jadi kalau untuk udara, sirkulasi angin itu ya masih mudah didapat ya, karena kita di kebun ya. Bisa jadi juga seperti itu. Nah, mungkin antisipasinya untuk rekan-rekanku yang kotorannya masih basah ya, ayo sambil dipelajari. Mungkin rekan-rekan juga yang pengalamannya ada di situ, ya silahkan saja dicurahkan untuk membantu rekan-rekan yang ada di mana-mana yang mungkin kotorannya masih terlalu banyak, terlalu bonyok. Jadi kita saling berbagi saja di sini. Bukan berarti saya yang paling pinter ya, tetapi kita saling berbagi dari kawan-kawan, rekan-rekan pengalaman kandangnya yang mungkin kotorannya dulunya bonyok, terus ada cara jitu tertentu untuk mengatasinya ya. Silahkan saja, sumbangsih saja. Kita di channel saya ini tidak menutup kemungkinan solusi harus keluar dari saya, tidak ya. Solusi yang dari saya pun juga belum tentu 100% semuanya benar, karena ya itu tadi, lain daerah lain permasalahan, lain kandang lain permasalahan, lain kandang lain semuanya gitu, lain lupuk lain ikan yang kita hadapi. Kalau untuk rata-rata, kalau untuk yang rekan-rekan juga banyak juga sih yang kotorannya itu bonyok, yang ini ya. Ada juga yang menggunakan E4. Nah, E4 itu secara penggunaannya boleh setiap hari ya, boleh-boleh saja prebiotik itu. Kalau E4 itu ya sebenarnya bagus juga gitu kan. Cuman ya itu rekan-rekan boleh digaris bawahi di sini, kenapa kotorannya bisa kering ya gitu. Karena kita di belakang ventilasi udara, sirkulasi udara masih banyak sekali. Jadi yang pertama itu sirkulasi udara, kemudian yang kedua rajin-rajinlah untuk membuangi kotoran. Ya, walaupun di tempat rekan-rekan itu kotorannya mungkin becek, berair, bonyok gitu. Jadi kalau sering-sering dibuangi, saya rasa tidak akan menimbulkan permasalahan. Tetapi kalau sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari tidak dibuang, itu pasti itu nanti menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, mungkin rekan-rekan, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Ayo di subscribe biar supaya perkembangan di setiap harinya di channel yang saya buat, di channel yang saya bikin ini memang khusus untuk para peternak puyuh semuanya. Jadi kita sharing saja di channel ini, kita saling berbagi saja di channel ini, kita saling mengisi saja. Kalaupun memang ada banyaknya kekurangan ya, kami dari Edi Puyuh ya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk rekan-rekanku semuanya tetap semangat. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.